Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini, Pak Suratman akan melanjutkan materi tentang proklamasi, yaitu peristiwa 10 November di Surabaya. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk kemerdekaan dari gangguan bangsa asing, yaitu dari bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Pasukan Belanda datang kembali ke Indonesia. Kedatangan Belanda tersebut disambut dalam pembentukan perlawanan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Telah terjadi berbagai pertempuran di berbagai daerah, salah satunya adalah di kota Surabaya. Bagaimanakah perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia di Surabaya? Peristiwa pertempuran rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa tersebut menjadi sejarah yang selalu diingat oleh rakyat Indonesia. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Awal pertempuran di Surabaya yaitu tanggal 15 September 1945. Tentara Inggris di Jakarta kemudian datang pada tanggal 25 September. Inggris mendarat di Surabaya. Awalnya tentara Inggris didatangkan ke Indonesia atas nama sekutu untuk mengamankan tawanan Jepang dan melucuti senjata Jepang dan menjaga ketertiban di berbagai daerah. Salah satunya adalah di daerah Surabaya. Tetapi tentara Inggris menyimpang. Ia membawa misi yang lain, yaitu ingin mengembalikan Indonesia kepada Belanda sebagai jajahannya. Itu yang mengakibatkan marahnya rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Awalnya di Surabaya dikibarkan bendera Belanda merah, putih, biru di Hotel Yamato sehingga melahirkan insiden tunjungan yang mengakibatkan bentrokan-bentrokan senjata antara pasukan Inggris dengan pejuang rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Oktober, puncak pertempuran tersebut yaitu dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya adalah Mayor Jenderal Mansfield. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan sebuah ultimatum. Ultimatumnya yang berisi bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia sebab Republik Indonesia sudah berdiri walaupun baru saja diproklamasikan, dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai alat negara
juga telah dibentuk Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar TKR. Bung Tomo dikenal dengan pidatonya menyemangati para pejuang Indonesia sebelum pertempuran 10 November dengan berapi-api, memberikan semangat kepada masyarakat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya perkataan beliau yang terkenal ialah merdeka atau mati. Pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi perang besar-besaran di Surabaya. Tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, maupun udara. Inggris mengerahkan sekitar 30.000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah kapal perang berbagian di kota Surabaya yang dihujani bom, ditembaki secara membabi buta dengan meriam dari laut dan darat. Peristiwa berdarah di Surabaya itu juga telah menggerakkan perlawanan rakyat seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Yang awalnya pihak Inggris menduga bahwa pahlawan rakyat Indonesia dapat ditaklukkan dalam waktu 3 hari, namun di luar dugaan. Perlawanan rakyat yang awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi semakin hari semakin teratur. Pertempuran besar-besaran ini memakan waktu sampai 1 bulan sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris. Pada pertempuran 10 November, banyak pejuang dan rakyat Indonesia yang gugur dalam pertempuran ini sehingga menjadikan tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan. Dan pemerintah juga meresmikan sebuah bangunan di Surabaya yang dinamakan Tugu Pahlawan. Demikianlah pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran tadi selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, materi Bapak sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.